Saya itu Pak Abdullah tidak pernah menganjurkan orang merokok ya. Sebelum Anda mengerti dirimu jasmaniah rohaniah, sebelum kamu mengerti kehidupan ini sebagai satu metabolisme kosmis yang Allah atur sedemikian rupa, dan sebelum kamu mengerti sejarah rokok, kalau kamu belum mengerti semua jangan merokok. Itu ya satu. Nomor dua, saya ini tidak pernah menggunakan hak-hak saya dalam hidup ini. Hak politik tidak saya gunakan. Mosok orang kayak gitu jadi presiden saya nggak bisa. Saya nggak pernah gunakan hak saya, Pak Abdullah. Saya tidak pernah masuk organisasi, saya tidak pernah menggunakan hak saya sebagai orang yang boleh jadi pengusaha, boleh jadi presiden, boleh jadi apapun. Semua tidak pernah saya gunakan. Hak-hak itu saya tinggalkan. Hak untuk menjadi ulama, hak untuk dapat sertifikasi kiai segala macam, semua tidak saya gunakan. Saya cuma minta satu, hak merokok ya. Itu pun saya berani tanding maraton lawan para orang yang tidak merokok dengan usia yang sama. Artinya kalau melewati fit and proper test lari 3 km, 10 km silakan gitu. Tapi saya masih berani ya. Dengan usia yang sama. Enggak, sama anak muda juga berani saya. Ya. Wanita teman-teman. Oke, ini sekedar supaya beliau ini saya sebut ekstremis karena kita sesama ekstremis ya. Kalau saya bukan ekstremis, saya nggak akan sebut beliau ekstremis. Saya kenal beliau sejak sangat lama dan sebelum Anda lahir lah gitu. Nomor 3, Pak, saya diwajibkan Allah untuk menemani semua yang teraniaya. Dan saya keliling dunia, tidak ada bungkus rokok yang dikasih gambar gini-gini. Hanya di Indonesia ada gambar yang menjijikkan seperti ini. Di Korea saya tidak jumpai rokok yang dengan gambar seperti ini. Di Taiwan, di Hong Kong, di mana-mana, di Rusia tidak ada rokok seperti ini, hanya di Indonesia. Sehingga saya menjalankan kewajiban. Jangan sampai yang teraniaya ini tidak ada yang menemani kan. 3, saya punya alasan kira-kira 27 ya. Nomor 4, salah satu kemudahan hidupnya para jamaah ini, Pak, adalah mereka ada yang ke saya minta peci, salaman, ada yang ngasih korek api ini yang ngasih ini pengacara Malaysia namanya Mas Hendra ini yang ngasih saya ini dikasih jamaah di Makau gitu. Terus yang paling banyak ngasih yang praktis itu rokok. Kalau saya tidak menerima ini, saya menghalangi berkah untuk dia. Dan saya tidak sopan kepada orang yang mencintai saya. Itu nanti nerakanya luar biasa. Dah, 4 alasan saja gitu. Tapi pokoknya tepuk tangan untuk beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Abdullah, mohon dengan sangat antum kapan sempat biar 1 jam bisa ke sini. Alhamdulillah, karena ini loh anak-anak yang akan membangun Indonesia baru. Kalau sekarang tidak apa-apa, kita tunggu lengsernya, nanti sebentar lagi Anda ya. Oke, sekarang kita ke Ustadz Nur Somad. Pertanyaan saya tadi itu gitu, saya mohon beliau yang di Mesir 16 tahun. Sebelumnya saya kasih tikar seperti ini. Tadi kan saya mengatakan Syekh Imam Busiri itu membuat syair mengenai Muhammadun Basyarun walaisakal basari bal huwa yaqut bainal hajari, kan gitu Ustaz ya. Itu satu terminologi sebenarnya, satu terminologi. Saya bagaimana elaborasinya terhadap praktek demokrasi yang membuat orang tidak lagi punya tradisi dan kepekaan untuk menghargai keunggulan-keunggulan dan keistimewaan-keistimewaan, kan gitu kan? Itu karena kita semua itu haknya sama. Ya enggak sama dong haknya. Haknya bebek sama haknya burung ya beda dong. Dia punya hak sama ketika pilkada itu toh, ya. Tapi selebihnya dalam kehidupan ini dia punya hak yang berbeda. Hak burung untuk terbang, hak bebek untuk berenang, hak ayam untuk dodol-dodol, ya toh. Semua haknya berbeda-beda dan hampir seluruhnya berbeda. Bahkan dirimu dengan dirimu itu berbeda.
Bagaimana mungkin dirimu tidak berbeda dengan dirimu? Karena engkau tiap hari memiliki pengetahuan baru tentang dirimu. Dirimu yang sekarang bukan lagi dirimu yang kemarin, karena yang berkembang adalah pemahamanmu. Makanya Allah tidak mengatakan Allahu kabir, walakin Allahu akbar. Akbar itu artinya lebih besar. Jadi dia dinamis, selalu baru pengetahuan kita mengenai hidup, mengenai diri sendiri, mengenai apalagi mengenai Allah. Karena Anda aslinya tidak mungkin Anda mengenal Allah. Tidak mungkin. Itu Allah memudahkanmu dengan gini aja deh, daripada kamu repot sebut saya Allah. Padahal dia bukan Allah. Jangan terus itu Allah loh, itulah untuk kamu lah supaya gampang gitu loh. Supaya kamu punya idiom, punya ada nomenklatur kan gitu. Aslinya dia bukan Allah. Loh, untuk apa Allah punya nama? Untuk Allah. Kamu gimana sih? Allah punya nama itu untuk disapa siapa? Nah, kalau umatnya dia bunuh semua, terus dia sendirian. Sing nyapa sapa? Lah sakarepe dhek. Iya. Lah nyapa emang Allah punya teman siapa? Sehingga dia butuh nama untuk disebut, untuk dipanggil. Dia tidak butuh apa-apa, tidak perlu apa-apa. Makanya Ustadz Abdullah mengatakan kita masuk surga pun bukan karena kehebatan kita, ibadah kita, tetapi karena rahmat Allah. Sama dengan Allah adil kepada kita. Emang dia punya kewajiban untuk adil? Yang wajibkan siapa? Lah ya, apa posisi selain Allah untuk menempatkan Allah pada suatu kewajiban? Allah tidak punya kewajiban apa-apa, dia hanya punya hak. Dan manusia tidak punya hak apa-apa, dia hanya punya kewajiban. Jadi hak asasi manusia itu yang merusak pikiran Anda selama ini. Hak opo dul? Wong kon niku nesing gak iso gawe dhewe. Iso takon menciptakan metabolisme sehingga kamu mengurai mana protein, mana karbohidrat, mana sampah. Terus kalau kamu sama Tuhan udah saya kasih badan urus sendiri. Coba kalau gitu gimana? Bisa enggak? Kan enggak bisa. Kamu melahirkan bayi, dan semua bayi di muka bumi ini oleh Allah diseragamkan nangis begitu keluar. Bayangin kalau Allah bikin anomali, ono bayi metu, terus siapa yang mengajari dia menangis? Siapa yang menyuruh dia menangis? Siapa yang mengajari itu artinya menggerakkan tenggorokannya, urat sarafnya di mulut, di leher, sedemikian rupa sehingga menghasilkan tangis. Kamu pikir bisa ibunya mengajari? Terus engkau kon duwe anak, terus kon bayimu pertama ngenyut, terus kon disuruh Allah, coba ibu, kamu sudah ibu sekarang ajarilah anakmu ngenyut. Yo jajal oleh mului apa? Gimana ngajari? Ayo nak, bibirnya digerakkan. Oke, dikenyut. Ya enggak bisa, bayinya belum paham kok. Jadi bagaimana manusia punya hak itu bagaimana? Enggak mungkin manusia itu punya hak. Kalaupun ada hak itu hak pakai, bukan hak milik, ya toh? Hak pinjaman kan gitu. Nah, ini kalau ngomong hakikat, dan kita sudah rusak sekarang ini. Jadi saya bertahan di situ. Saya tidak pernah menggunakan hak karena saya sendiri memang sebenarnya hakikatnya tidak punya hak. Nah sekarang ini supaya Ustadz Nur Somad nanti lebih mudah menjelaskan, saya kasih teman-teman idiom-idiom ini. Hak dan kewajiban. Kemudian gini mas, tadi kan kita ngomong mutiara, batu, jadi berarti ada berlian, ada emas, ada macam-macam hasil, ada ake ya, ada ake segala macam. Sekarang ini lagi laris ini ake-ake ini. Apa? Bacan. Apa itu Pak? Oh gitu ya, batu bacan ya. Sekarang gini, kalau mau ngomong praktis gampang. Presidenmu ku krekil tak mas, ngono wis. Wono sing ngomong opil lho. Gini, saya tidak loh, apakah batu menjadi rendah karena dia batu di hadapan emas? Kan enggak. Batu punya harga dirinya sendiri, cuman batu jangan diemaskan, emas jangan dibatukan, kan itu masalahnya. Nah, mekanisme yang kita sebut demokrasi ini memungkinkan kamu menaruh bongkahan batu di makomnya emas, itu masalahnya. Jadi seluruh cita-citamu tidak akan berhasil selama kamu tidak bisa menempatkan emas sebagai emas, mutiara sebagai mutiara. Dan di sini Anda menemukan mutiara di dalam dirimu. Nah, ini kan banyak sekali kalau mau kita elaborasi, gitu loh.
Kan kalau pakai istilah lain gini, di dalam di bahasa Arab ada istilah man yu'alikul jaros. Ya, siapa yang naruh gelinding-gelinding di lehernya kucing. Ini sing arek pesantren Ruhi ya. Jadi gini, tikus itu pusing karena asal dia mau makan, kucing datang makanannya direbut. Setelah berlangsung sekian bulan, akhirnya para tikus ini seminar. Yuk kita runding. Ini gimana supaya makanan kita nggak dirampok terus sama kucing. Akhirnya disimpulkan, oh kalau gitu gini aja. Kesimpulan seminar, di lehernya kucing itu ditaruh bunyi-bunyian, gelindingan. Wah semua sip. Begitu kucing nanti mau datang pasti terdengar, sehingga kita bisa menyelamatkan makanan kita. Lega, mereka terus pulang ke lorong masing-masing. Sampai di tempatnya mereka berpikir, siapa yang masang nanti ya? Ayo kon ngomong utang kayak ngono iku mang. Iku terus sopo sing kate ngatasi iku sopo? Kalau kita tidak ciptakan manusia-manusia Indonesia baru seperti yang ada di hadapanmu ini. Mereka adalah yang akan yu'alikul jaros. Mereka yang akan menaruh gelindingan di lehernya kucing. Kan gitu kira-kira. Nah, Anda tetap dengan konsentrasi itu jadi ngono arek Malang. Ya bapak, arek Malang wis ngelundase. Karena lulusnya orang Indonesia itu bukan kalau dia menjadi arif. Itu kalau dia menjadi arif, dia sudah menjadi seperti Pak Abdullah bilang, mungkin dia sudah ekstremis. Lulusnya orang Indonesia kalau sudah putus asa itu baru lulus, dia dapat ijazah. Gitu loh. Ini gurung putus asa berarti gurung masalah kon. Karena seluruh masalah ini tidak mungkin Anda selesaikan sendiri. Tidak mungkin Anda sudah susun presiden dan kabinetnya yang bisa ngatasi yang Anda gelisahkan tadi. Iso kon nyusun ayo. Ayo sopo presidennya wis. Sopo menterine, sopo BUMN, sopo iki. Bisa kamu susun itu? Temukan mutiara-mutiara Indonesia. Bisa nggak kamu susun? Sama-sama itu sama-sama itu sopo, harus jelas menterinya siapa. Bisa nggak kamu temukan sekarang? Maksudnya kita susun bersama-sama. Nah, artinya kamu sendiri nggak punya konsep tentang kabinet yang itu. Yang gue iki kon. Ya, sekarang gini aja, man yu'alikul jaros. Semua kamu keluhkan bener. Kata temen si Dodi Setiawan tadi mengatakan, wes seru aku wes iki wes gendeng kabeh iki wes ngono ya. Oke. Kan harus kita atasi apa saja dan siapa saja yang diperlukan to solve the problem. Ya, kan tidak bisa toh hari ini bisa. Ada kemungkinan nggak hari ini? Tidak ada. Bulan depan? Tahun depan? 3 tahun lagi? Sampai terjadi perubahan. Lah iya belum toh. Belum bisa terjadi karena persyaratannya tidak kita identifikasi. Persyaratannya satu, siapa? Mutiara apa kerikil yang kamu taruh sebagai pemimpin? Kan gitu. Bagaimana ada mekanisme politik yang memungkinkan mutiara di tempat mutiara, kerikil di tempat kerikil, dan belum ada mekanisme demokrasi yang seperti itu. Satu. Nomor 2, apa yang dibutuhkan setelah siapa? Apa itu? Menurut kamu ini negara apa bukan? Ini NKRI ini. Kalau lihat prakteknya, ngaku aja. Anak perusahaan is not state at all. Not even corporate. Isip mikir kita tol nek gak gawe. Ya. Not even corporation. Tapi only dia anak perusahaan. tool of Ya. global and big corporation. Ya, betul. Jadi bukan negara, bahkan bukan hanya bukan perusahaan, bahkan dia hanya anak perusahaan gitu ya. Betul. Nah, sudah selesai sekarang. Jadi kamu juga jangan terlalu masuk hati itu mengeluh itu. Oh jelas bukan negara kok kamu bersemangat ini harus kita. Ya pengancane anak perusahaan ini cabang ke Amerika, cabang Indonesia, kan gitu kan? Serius? Iya, di dalam koordinasi Singapura. Terus nanti di kavalerinya Israel, Arab juga ikut. Terus pembiayaannya Bank Dunia. Ya, Bank Dunia dan sistemnya syariatnya harus syariat Bank Dunia kan gitu kan? Iya. Bahkan kalau ada bank apa syariat, itu benar apa syariat Islam? Ya. Kalau kamu masuk ke bank syariat, terus kamu tidak menemukan Islam di sana, yang salah kamu apa mereka?
Yang salah kamu, karena kan dia tidak bilang bank syariat Islam, bank syariat tuh. Syariat itu yang penting aturan ya ta? Ya aturannya sakarepe sing duwe bank. Lah kok kon nuntut Islam? Goblok kon. Ya salahmu dhewe. Ya. Karena kamu terkena stigma bahwa kalau bahasa Arab mesti Islam. Goblok itu jenenge. Gitu loh, satu. Wes, ini soal bank. Saya tanya, siapa jenenge Adi ya? Ardi. Kalau ada orang Islam masuk Kristen, dia kan menjadi Kristen, atau dia masih Islam juga? Ada orang Islam masuk Kristen. Atau orang Kristen masuk Islam, terserah. Pokoknya kalau orang sudah menjadi Kristen atau sudah menjadi Islam, dia masih Kristen atau tidak? Pernah. Kemarin Kristen sekarang Islam, atau kemarin Islam sekarang Kristen, gitu kan? Ya. Karena masalah prinsip. Sekarang saya tanya, perbankan itu masalah prinsip atau bukan? Bukan. Loh, komersial itu enggak prinsip. Loh 4 dikurangi 3 boleh sama dengan 5 itu enggak prinsip. Prinsip. Matematik itu prinsip atau bukan? Matematik itu ilmu paling suci. Ilmu pasti itu kesucian. Karena tidak ada opini di situ. Tidak ada tafsir, tidak ada ijtihad dalam matematika. Nek 4 ping 4 16 titik. Bah disogok wedokan piro? Ya, tolong, matematika itu ilmu paling suci. Di dia itu tajallinya Allah. Ya, itu matematika. Gitu ya teman. Ya, jadi saya kembalikan ke pertanyaan kepada Anda tadi. Ya, syariat. Sekarang ini orang nyun sewu ini yang pegawai bank syariat ya. Dan dakwah terusin saja wong darurat kok. Darurat itu enggak masalah. Atau kalau waktu di Boyolali saya tanya gini, Bapak, ibu-ibu ngertos bedanya tayamum kali wudu? Ngertos. Tahu bedanya wudu sama tayamum? Di sini tahu semua ya. Oke, kalau wudu itu pakai air, kalau tayamum kenapa kok pakai debu? Kenapa tidak ada air? Bisa karena airnya kotor, bisa karena airnya dicuri orang, bisa karena tidak ada air, PDAM-nya nggak jalan, dan seterusnya. Kemungkinannya banyak, dan itu bisa diterjemahkan ke kasus-kasus nasional. Sekarang pertanyaannya sederhana, ini negaramu ini negara wudhu apa tayamum? Nah, jelas kan masalahnya? Jelas masalahnya? Oke. Ya. Jadi kalau kamu itu ngomongin macam-macam tadi, kamu harus ingat bahwa ini tayamum iki. Nah, jadi sekarang di Boyolali, di Boyolali dan Salatiga itu sudah jadi idiom rakyat. Oh, siku lurah tayamum itu. Gitu. Ya mudah toh Mas. Nah, cita-cita kita adalah bikin negara wudhu beneran, dengan air beneran, kesucian beneran. Jelas ya? Gitu loh. KC ini, Ma'iyah ini adalah untuk transformasi supaya kita bisa benar-benar menjadi manusia wudhu. Karena kita tayamum terus. Karena debunya kita harus kena narkoba, kena taek, kena segala macam ya. Gitu loh ya. Ya, oke. Jadi kembali ke bank. Berarti bank itu prinsip enggak? Kenapa bank mandiri upamanya kok bikin bank syariat mandiri? Karena ada yang tidak benar menurut mereka di bank mandiri konvensional, sehingga mereka bikin yang lebih benar ya. Kira-kira gitu. Loh, kalau enggak ngapain bikin bank syariat kalau enggak prinsipil? Loh, kudune kan kalau memang bikin itu kan karena ada prinsip yang lebih benar. Makanya saya tanya, kalau orang Islam sudah masuk Kristen, dia sudah Kristen apa sudah Kristen tapi masih Islam? Lagi ya apa? Bank mandiri ki wis syariat ta gorong? Belum loh, sudah ada syariat gitu kok. Enggak, itu prinsip juga, Cak. Nah, itu prinsip. Kalau prinsip, kalau memang sudah bikin bank syariat, yang lama bubar. Nah, prinsipnya bukan di syariatnya ternyata. Prinsipnya mencari nasabah baru. Jadi ternyata syariat itu hanya alat ekonomi dan kapitalisme untuk mencari nasabah baru, memperluas pasar. Itu kan yang kamu maksud tadi. Ya kalau gitu jangan sebut syariat toh. Entek kata-kata apik ndek donya iki. Syariat wis digawe, ya toh? Saiki ono lomba perkutut akbar. Ono lho.
Ya apa enteknya apa? Habis kata-kata yang baik ini. Ben ada wali, ada dewa, habis semua nih. Ya, apalagi? Iseng belum, saya tuh betul-betul ingin penuntasan kegilaan. Mbok nek gendengku temenan aja setengah-setengah. Masa belum ada. Iya, misalnya TV ini kan belum lengkap, belum ada apa? Kalau misalnya RCTI apa toh? Raja Wali Cipta apa gitu. Kalau misalnya pesawat kan Air Asia atau Lion Air. Mbok sekarang tuh bikin Jibril Air. Mbok ada Muhammad Band, Rasulullah Band, gitu. Mbok bikin perusahaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mesisan ya. Sekalian gitu loh. Nggak perusahaan Quran hadis. Ya, ada Quran hadis and Co ngono ya. Ngono mesisan. Saya tidak ngerasani bang, saya cuma mengatakan ternyata memang salah satu jenis kegilaan yang diomongkan Dodi tadi itu adalah kita itu menggunakan hal-hal yang prinsip untuk main-main, kan gitu kan? Dan itu tidak mungkin selamat. Maka Anda kumpul di sini ini karena Anda dicalonkan Allah untuk menjadi penyelamat seluruh bangsa Nusantara. Nah ya, terakhir. Yakut nanti Ana mohon semua wacana mengenai Yakut ini ya Ustaz ya. Saya ini nanti Anda pulang ke rumah, gitu. Terus sampai rumah kan tidak ada KC lagi. KC tinggal kenangan, Maiyah tinggal ingatan. Anda kembali ke masalahmu masing-masing dengan kegelisahanmu, dengan kegalauanmu masing-masing, kedip, ya kan? Ngiler melongo, ya kan? Gelisah, waduh ini kok ya apa, ini gimana, ini belum saya bayar, waduh nanti di kerjaan begini, kan gitu. Anda kembali ke masalah masing-masing. Aku bertanya, siapa yang memperhatikan bahwa engkau sedang galau? Apakah Indonesia tahu Anda galau? Apakah negara ini tahu engkau galau? Apakah pemerintah concern terhadap galaumu? Apakah ada ulama-ulama yang ada di dalam file dan kenangan hatinya bahwa umatnya galau? Kamu akan sendirian nanti di rumah masing-masing. Maka kamu harus punya sahabat sejati dalam hidupmu, sehingga dimanapun engkau berada dalam keadaan apapun saja, engkau memiliki teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantungkan harapan hanya kepada Allah. Jika kamu telah selesai melakukan suatu pekerjaan, maka lakukanlah pekerjaan lain dengan sungguh-sungguh. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Surat Asy-Syarr ayat 7-8. Tema pokok dari surat Asy-Syarr adalah penguatan kepada Rasulullah SAW agar tetap tegar dalam menjalankan misi dakwah Islam. Meskipun tantangan yang dihadapinya sangatlah berat, penguatan itu diberikan dengan mengingatkan betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau.
Bukankah telah kami lapangkan dadamu dan kami ringankan beban yang memberatkan pundakmu, dan telah kami tinggikan sebutan namamu. Surat Asy-Syarr ayat 1-4. Kemudian Allah menegaskan salah satu kaidah atau hukumnya yang pasti, maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Surat Asy-Syarr ayat 5-6. Baru kemudian diikuti dengan dua perintah. Jika kamu telah selesai melakukan suatu pekerjaan, maka lakukanlah pekerjaan yang lain dengan sungguh-sungguh. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Perintah pertama, Faiza farokta fansab, ada yang mempersempit makna ayat ini dengan mengartikannya. Jika kamu telah melakukan sesuatu ibadah, maka lakukanlah ibadah yang lain dengan sungguh-sungguh. Dengan diberi contoh setelah selesai sholat, berzikir dan berdoalah. Selesai berzikir dan berdoa, bacalah Al-Quran. Akan tetapi, umuman redaksi ayat ini harus dimaknai lebih luas. Menyangkut semua aktivitas manusia, tidak terbatas pada ibadah muhdhah. Inti dari perintah pertama ini menurut hemat penulis adalah tuntunan kepada orang beriman agar jangan biarkan waktu terlalu tanpa melakukan sesuatu yang berguna. Dengan kata lain, lakukan pekerjaan yang melahirkan kebaikan-kebaikan atau beramal saleh, amilus sholihat. Amal saleh juga jangan dipersempit. Artinya dengan ibadah mahdhah atau pekerjaan-pekerjaan ukhrawi, tapi mencakup semua pekerjaan termasuk pekerjaan-pekerjaan duniawi. Dari kaidah Faiza farokta fansab ini bisa diturunkan beberapa prinsip dalam praktik kehidupan. Antara lain sebagai berikut. Istirahat adalah ganti pekerjaan. Seorang guru, sekedar contoh, setelah selesai mengajar di kelas, dia duduk di ruang guru mengoreksi pekerjaan siswa. Setelah itu berbincang sejenak dengan rekan sesama guru atau membuka WhatsApp untuk bermedia sosial. Waktu yang tersisa digunakan untuk membuat persiapan mengajar. Kemudian berjalan-jalan di sekitar gedung sekolah untuk meregangkan otot setelah duduk beberapa jam sambil menuju musola untuk melakukan sholat duha. Intinya semua waktu digunakan untuk sesuatu yang berguna. Tidak ada yang sia-sia. Bermedia sosial untuk tujuan memperoleh informasi dan silaturahmi juga pekerjaan yang berguna. Jalan-jalan untuk relaksasi juga pekerjaan yang berguna. Berbagai bentuk hiburan yang dibenarkan oleh syariat seperti berolahraga, bermusik, berwisata adalah juga bagian dari pekerjaan yang berguna. Karena tujuan utamanya adalah rekreasi, yaitu menghilangkan letih agar sesudah itu bisa menjalankan ibadah dan pekerjaan dalam keadaan segar dan bersemangat. Prinsip berikutnya adalah jangan menunda pekerjaan. Pekerjaan yang bisa dilakukan hari ini jangan ditunda sampai besok. Nanti, besok,
hanya ada dalam kamus para pemalas. Jangan menunda pekerjaan sampai kehabisan waktu, kehilangan kesempatan atau kadaluarsa. Menunda-nunda pekerjaan menyebabkan menumpuknya pekerjaan dan terbengkalainya pekerjaan. Menunda-nunda sholat sampai detik-detik terakhir atau injury times adalah kebiasaan yang buruk. Menunda-nunda bayar utang, termasuk utang puasa, bisa berakibat hilangnya kesempatan karena Ramadan berikutnya telah tiba. Apalagi kalau menyangkut hak-hak adami, utang akan dibawa sampai hari kiamat. Nabi SAW mengingatkan kita semua, gunakanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, longgarmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Prinsip ketiga adalah jangan pernah menganggur. Yang dimaksud menganggur bukan tidak menjadi PNS, tidak kerja di perusahaan atau pabrik dan sejenisnya. Yang dimaksud menganggur adalah membiarkan waktu berlalu tanpa melakukan sesuatu yang berguna, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ketika Anda melakukan sesuatu meskipun tidak berbayar atau bergaji, tapi bermanfaat untuk diri sendiri dalam jangka pendek atau jangka panjang, bermanfaat bagi orang lain, banyak atau sedikit, maka Anda tidaklah disebut pengangguran. Jika Anda tidak disibukkan oleh kegiatan yang berguna, maka Anda pasti disibukkan oleh kegiatan yang berbahaya, atau setidaknya tidak berguna. Di akhirat nanti, setiap orang akan diminta pertanggungjawaban tentang untuk apa dihabiskannya umurnya. Adapun perintah kedua, wa ila rabbika farghab, mengarahkan orang beriman agar menggantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah lah dia bersandar, hanya kepada Allah lah dia berlindung, karena hanya Allah lah tempat bersandar, penjamin harapan, pemberi perlindungan yang paling aman. Manusia akan tetap resah dan gelisah jika antara dirinya dengan Allah masih terhalang oleh tabir kebodohan dan ketidakpahaman terhadap Rabb-Nya. Siapa yang melupakan Allah, maka Allah akan membuat dia lupa kepada dirinya sendiri. Adakah manusia yang bisa mengelak atau bersembunyi dari Allah di hari perhitungan nanti? Di hari itu kepada siapa manusia minta perlindungan? Dari hukuman Allah, tiada lain hanya kepada Allah juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai jaminan kepada hamba-Nya yang selalu mengingatnya, menyandarkan diri kepadanya dan memohon perlindungan darinya. Ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu. Surat Al-Baqarah ayat 152. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Berpeganglah pada Allah, dialah pelindungmu. Sungguh dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Surat Al-Hajj ayat 78. Dialah yang menurunkan ketentraman ke dalam hati orang agar iman mereka bertambah kuat. Surat Al-Fat ayat 4. Dan terdapat puluhan ayat lagi yang berisi jaminan Allah akan memberikan perlindungan, rasa aman, kecukupan hidup dalam kehidupan dunia kepada orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Adapun jaminan Allah kepada orang-orang beriman yang istiqomah dengan imannya dalam kehidupan akhirat antara lain
keringanan dalam sakaratul maut, yaitu orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, "Selamat atas kalian, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan." Surat An-Nahl ayat 32. Janji surga sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kalian merasa takut dan merasa sedih. Bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian." Surat As-Saffat ayat 30. Wajah bahagia berseri-seri, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhan merekalah mereka melihat. Surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Banyak muka pada hari itu berseri-seri tertawa dan gembira ria. Abasa nomor 38-39. Menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Allah, Rasulullah, dan Islam sangat murah hati menolong jenis orang seperti saya yang tidak berada di garis puncak dari struktur dan stratifikasi di bidang apapun saja. Betapa beruntungnya saya tidak menjadi ulama, raja, presiden, profesor, doktor, tokoh nasional, dan banyak puncak-puncak gunung lainnya. Karena alamat saya di kerendahan, di dataran tanah paling rendah, maka malah bebas dari ukuran. Tidak ada orang bertanya tanah dan sawah di desamu berapa tingginya, kecuali untuk urusan administrasi di atas permukaan laut. Toh tidak ada orang bertempat tinggal di laut, orang hanya melancong melewati laut. Makanya orang Madura marah besar kenapa urusan laut sampean bawa-bawa ke darat. Karena beralamat di kerendahan di garis nol, maka kalau ada yang menanyakan kepada saya tentang apapun saja sangat mudah menjawabnya. Misalnya, sampai berapa lama berlangsungnya cobaan ini? Sekali lagi, sangat mudah menjawabnya. Pertama, wallahu a'lamu bisawab. Kedua, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu kalimat tokoh Pala Bagong di lakon drama Sunan Sableng dan Paduka Petruk. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Ana a'lam wa antum la ta'lamun. Bahkan tidak hanya strata tahu, tapi juga mengerti dan bisa. Habib Nur Muhammad, atau kalau pakai bahasa Suriah, Rusia, Habib Nurmagomedov, sehabis setiap kemenangannya dalam pertarungan MMA, selalu melakukan adegan pantomim ini. Pertama, tangan kanannya menunjuk dadanya, berarti aku, lantas tangan yang sama dinaikkan dengan digerak-gerakkan ke kiri dan ke kanan, berarti bukan aku. Terakhir, tangannya naik, telunjuknya menunding tempat ke atas, berarti maksudnya yang menang melawan La Quinta, melainkan bukanlah saya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib sangat berprinsip innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya ia sebagai makhluk dan hamba Allah yang berasal dan kelak kembali kepadanya, tetapi setiap yang pernah dicapainya dalam kehidupan pada hakikatnya adalah
kehendak Allah, kemurahan Allah, dan ketetapan Allah. Maka setiap melawan kebrutalan kata-kata dan kejaman hati, Habib selalu mengatakan, I will make him humble. Aku pengen jotos rainya untuk membuatnya belajar berendah hati. Habib adalah mubalik Islam di setiap langkah dan ucapannya. Ia mempraktikkan sikap tawadhu dan berikhtiar membuat siapa saja bertawadhu juga kepada Allah. Wa ma ramaita is ramaita walakinna Allaha rama. Kita menang atau kalah, Allah lah yang menangkan atau mengalahkan. Makanya selalu saya memohon kepada Allah agar Habib jangan pernah mau tanding ulang melawan McGregor, makhluk yang menjijikan itu. Bahkan lawan Habib yang seharusnya dikelas, Tony Ferguson, juga saya mohonkan tak akan pernah terjadi. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk Habib, karena itu sangat berhubungan dengan hati dan perasaan kaum muslimin sedunia. Saya tidak lantas mengasumsikan apalagi mengklaim dan memastikan bahwa Allah akan murka oleh tinggi hati Indonesia kepadanya. Allah itu maha syakur dan maha sabur, maha bersyukur dan maha penyabar. Juga ia berkuasa mutlak atas segala hal, termasuk menangguhkan murkanya atau mengampuni hambanya. Yang saya ingin katakan hanyalah bahwa jamaah dan saya sama sekali tidak punya keberanian untuk bersikap tinggi hati di hadapan Allah, apalagi kepada Allah. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sekuat-sekuat sumpah, sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih memilih untuk mendapat petunjuk dari salah satu umat yang lain. Tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka, kecuali jauhnya mereka dari kebenaran Allah. Tetapi Allah sendiri sudah memfirmankan, tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka, kecuali jauhnya mereka dari kebenaran Allah. Yang akan berubah hanyalah pola perilaku budaya mereka, cara berputarnya perekonomian mereka, serta sejumlah nilai-nilai keduniawian mereka, sebagaimana dulu lahirnya masyarakat pasca Hud dan pasca Nuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.